Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu serta generasi muda yang saya hormati, baiklah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membacakan hadis yang ke-28 dari hadis Arba'in dengan judul menjalankan sunnah dan menghindari bid'ah. Kita bacakan matanya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Najihil Irbadi bin Sarita radhiyallahu anhu qala wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa zarifat minhal uyun faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwadda' fa'ausina qala usikum bitaqwallahi azza wa jal was-sam'i wat-ta'ati wa in ta'ammara alaikum abdun fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidinal mahdiyina addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Dari Abu Najih al-Irbad bin Syariah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kami nasihat yang membuat hati kami bergetar dan air mata kami berlinang. Kami berkata, ya Rasulullah, seakan-akan ini merupakan nasihat perpisahan, maka berilah kami wasiat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala, tunduk dan patuh kepada pemimpin kalian meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak. Karena di antara kalian yang hidup setelah ini akan menyaksikan banyaknya perbedaan pendapat. Hendaklah kalian berpegang teguh terhadap ajaranku dan ajaran khulafaur rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Gigitlah atau genggamlah dengan kuat, dengan geraham. Hendaklah kalian menghindari perkara yang diada-adakan, karena semua perkara bid'ah adalah sesat. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitab As-Sunnah bab Luzumus Sunnah nomor 4607. Tirmizi meriwayatkannya dalam kitab Al-Ilm bab ma ja'afa fil akhdhi bis sunnah waj'tina bil bid'ah nomor 2678, dan ia atau Tirmizi juga berkata bahwa hadis ini adalah hasan sahih. Keutamaan hadis. Hadis ini merupakan wasiat Rasulullah kepada para sahabatnya dan semua umat Islam yang berisi pesan ketakwaan kepada Allah dan kepatuhan kepada pemerintahan muslim. Dengan demikian akan terwujudlah kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Juga mewasiatkan kepada umat Islam bahwa mereka akan mendapatkan keselamatan selama mereka berpegang teguh terhadap sunnah Rasulullah SAW dan menjauhi semua kesesatan dan perbuatan bid'ah. B. Penjelasan kata dalam hadis. Mau'izah, nasihat, yaitu peringatan tentang balasan atau akibat yang baik. Wajilat, gemetar atau merasa takut. Zarifat artinya mengalir atau bercucuran air mata. Mau'izatu muwadda', nasihat perpisahan. Pemahaman atau perasaan demikian muncul pada sahabat lantaran gugahan dan peringatan Nabi yang sungguh mengharukan. Karena sebuah perpisahan menuntut sesuatu yang tidak akan terjadi pada kesempatan lainnya. Dan hal itu berlangsung setelah salat subuh, sebagaimana terdapat dalam riwayat Imam Ahmad. Ar-Rasyidin adalah bentuk plural atau jamak dari kata Rasyid, yaitu orang-orang yang mengetahui kebenaran dan seraya mengikutinya. Bin Nawajid artinya gigi geraham, maksudnya adalah berpegang teguh pada sunnah dengan sungguh-sungguh. Muhdatsatil umur maksudnya perkara-perkara yang baru dalam agama dan tidak memiliki landasan syar'i.
maka perkara tersebut tercela dan tidak bisa diterima. Lain halnya dengan perkara baru yang memiliki dasar syar'i. Bid'ah secara bahasa, bid'ah adalah sesuatu yang diciptakan dan sebelumnya tidak ada. Sedangkan secara syar'i, bid'ah adalah sesuatu yang baru dan bertentangan dengan perintah dan petunjuk syariah. Dolalah maksudnya sesat atau jauh dari kebenaran, karena kebenaran adalah sesuatu yang di bawah syariat, sedang sesuatu yang tidak merujuk pada syariat adalah bid'ah dan sesat. C. Pemahaman atau pelajaran dalam hadis. 1. Nasihat yang menorehkan kesan mendalam. Apabila sebuah nasihat dapat mempunyai pengaruh yang kuat, maka nasihat itu harus memiliki syarat-syarat berikut ini. A. Tema yang tepat. Dalam memberi nasihat atau peringatan kepada masyarakat, perlu memilih tema-tema yang sangat bermanfaat, baik bagi agamanya maupun dunianya. Tidak hanya berkutat pada hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah hukum, namun perlu memilih tema-tema yang betul-betul dibutuhkan masyarakat dalam realitas kehidupannya sehari-hari. Karena minimnya pemahaman tentang masalah ini, maka para khatib tanpa disadari telah memalingkan jiwa kaum muslimin dari hakikat agamanya dan ruh jihad dan dari kebanggaan dirinya atau izzah sebagai muslim. Lebih-lebih jika khutbah telah berubah menjadi profesi yang tugasnya hanya menyampaikan, bukan sebagai dakwah yang mengemban misi penerangan dan memberikan pertolongan. Lembaran-lembaran khutbah yang ditulis sejak beberapa abad lalu tersebut dibacakan di atas mimbar tanpa pernah berbicara tentang kehidupan umat yang terjadi saat ini. Dengan begitu, maka tanpa sadar, mereka sesungguhnya makin membuat nyenyak tidur kaum muslimin, dan mereka telah membangun benteng yang kokoh yang menghalangi hubungan dan nilai Islam dengan realitas kehidupan modern. Sebenarnya Rasulullah telah mencontohkan kepada kita, di mana beliau sering menasihati para sahabat di luar khutbah-khutbah yang formal. Nasihat-nasihat yang memberikan pengaruh luar biasa bagi para sahabat itu sesungguhnya merupakan realisasi dari firman Allah berikut. Serulah manusia kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan mau'izah hasanah atau nasihat yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Quran Surah An-Nahl 125. B. Dengan bahasa yang fasih. Bahasa yang baik, fasih dan jelas akan membantu seseorang untuk lebih mudah memahami dan menerima apa yang ia dengar. Bahwa kefasihan berbahasa juga lebih mempunyai efek langsung terhadap hati. Allah berfirman, dan berilah mereka nasihat atau pelajaran, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka. Quran Surah An-Nisa 63. Dan dalam sebuah hadis, Rasulullah menasihati kami dengan nasihat yang baligh atau fasih atau berbekas pada jiwa. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Tirmizi. C. Tidak terlalu panjang. Nasihat yang terlalu panjang dapat membosankan orang yang mendengar hingga manfaat yang diinginkan tidak maksimal. Rasulullah SAW senantiasa memendekkan berbagai khutbah dan nasihatnya. Dalam sebuah hadis disebutkan, Rasulullah tidak memanjangkan khutbah Jumat, namun hanya beberapa kalimat yang mudah atau pendek. D. Memilih waktu yang tepat. Rasulullah SAW tidak terus-menerus memberikan nasihat, bahkan kadang mengalihkan perhatian orang yang diajak bicara. Diriwayatkan oleh Abu Wail, ia berkata, Ibnu Mas'ud selalu menasihati kami setiap hari Kamis. Maka seorang laki-laki berkata kepadanya, wahai Abu Abdurrahman Ibnu Mas'ud, kami senang dan menyukai nasihat kamu dan kami sangat mengharapkan jika kami setiap hari. Ibnu Mas'ud menjawab, tidak ada yang mencegah saya untuk menasihati kalian setiap hari, kecuali saya tidak suka menjemukan kalian. Rasulullah pun menyelingi kami dalam memberikan nasihat, karena beliau tidak senang kalau kami bosan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. 2. Sifat-sifat yang harus dimiliki orang yang memberi nasihat. Agar nasihat bisa diterima, maka seorang yang menyampaikan nasihat harus memiliki beberapa syarat berikut ini. A. Yakin dengan apa yang dikatakan. Keyakinan terhadap apa yang dinasihatkan mempunyai dampak yang besar bagi orang yang menerima nasihat. Karena jika orang mendengarkan nasihat menangkap gelagat keraguan dari orang yang memberi nasihat, maka bisa dipastikan orang tersebut tidak akan percaya. Apalagi menaruh perhatian. Keyakinan ini akan tampak tidak hanya pada pada cara dan nada bicaranya, tapi juga pada sikap dan raut mukanya. B. Hati yang bersih. Orang yang hatinya bersih akan berbicara dari hati, maka hati pula yang akan menerimanya. Namun jika hati penuh debu dosa, maka ucapan yang keluar hanyalah sebatas dari bibir, sehingga hanya akan masuk telinga kanan dan keluar melalui telinga kiri atau sebaliknya. Diriwayatkan bahwa suatu saat Hasan al-Basri mendengarkan seseorang yang berceramah di Masjid Basrah. Namun ceramah tersebut tidak mempunyai pengaruh sama sekali terhadap Hasan al-Basri. Maka setelah orang-orang yang ada di situ meninggalkan tempat, ia berkata, wahai sahabat, bisa jadi karena di hatimu orang yang berceramah ada penyakit, atau justru penyakit itu ada di hatiku. C. Ucapannya sesuai dengan perbuatan.
Orang yang tertarik dengan ucapan seseorang biasanya akan mengamati perilaku orang yang berbicara tersebut. Jika ucapannya sesuai dengan perilakunya maka akan diikuti. Namun jika tidak maka ucapan tersebut akan ditolak. Karena itulah ada orang yang berkata, barang siapa yang menasihati orang dengan ucapannya, maka ucapannya akan menguap begitu saja. Dan barang siapa yang menasihati orang dengan perbuatannya, maka bidikannya telah mengenai sasaran dan cukuplah menjadi penghalang baginya dari kesesatan yang muncul dari ucapannya. Dalam ayat Allah pun berfirman, hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Quran Surah As-Saff ayat 2 dan 3. Ketiga, keutamaan dan kebersihan hati sahabat. Ketakutan yang menyelimuti hati sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan air mata yang bercucuran ketika mendengarkan nasihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bukti keutamaan dan kebersihan hati serta ketinggian tingkat keimanan mereka, sehingga mereka seperti bintang yang bisa menunjukkan jalan kebenaran. Maka sangat wajar kalau mereka mendapatkan pujian dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dari Allah Subhanahu Wa Taala secara langsung. Pujian itu disinyalir dalam ayatnya. Dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul atau Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran Al-Quran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Setelah berkata, ya Rabb kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Quran Surah Al-Ma'idah 83. Dan dalam ayat-ayat yang lain ketika memuji orang-orang mukmin secara keseluruhan, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut Allah, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepada Rabblah mereka bertawakal. Quran Surah Al-Anfal ayat 2. 4. Wasiat agar bertakwa. Takwa adalah melaksanakan semua perintah dan menjauhi semua larangan. Ketakwaan ini merupakan perintah syar'i. Rasulullah dalam memberi wasiat senantiasa menitik beratkan pada masalah ketakwaan, karena bagi siapapun yang komitmen dengan akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Ketakwaan juga merupakan wasiat Allah terhadap orang-orang yang terdahulu dan terhadap kita semua. Allah berfirman, dan sungguh kami telah memerintahkan atau mewasiatkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan juga kepada anak kamu, bertakwalah kepada Allah. Quran Surah An-Nisa 131. 5. Wasiat agar senantiasa patuh. Kepatuhan terhadap pemimpin muslim dalam hal-hal yang ma'ruf hukumnya wajib. Sebagaimana firman Allah, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surah An-Nisa 59. Sedemikian pentingnya arti ketaatan dan kepatuhan sehingga ayat itu menyebutkan masing-masing kepatuhan itu baik terhadap Allah, Rasulnya atau ulil amri, meski pada dasarnya ketaatan dan kepatuhan masuk dalam keumuman perintah untuk bertakwa. Dengan komitmen pada wasiat agar senantiasa taat, maka masyarakat muslim akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat, semakin memperkuat kesatuan dan kepersatuannya, dan makin meningkatkan ibadahnya. Rasulullah SAW bersabda, dengar dan patuhlah, meski yang memerintah kamu budak Habsyi yang hitam, yang seolah kepalanya penuh dengan anggur kering. Hadis riwayat Bukhari. Para ulama memahami hadis ini dengan dua pengertian. Hadis Nabi ini merupakan informasi terhadap sesuatu yang belum terjadi, bahwa suatu saat kondisi umat akan sedemikian kacau, termasuk dalam pelaksanaan hukum syar'i, sehingga kepemimpinan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya. Dengan demikian perintah untuk menaati pemimpin pada saat itu merupakan pilihan dari dua hal yang paling sedikit risikonya. Bagaimanapun, sabar terhadap kepemimpinan yang punya keahlian lebih kecil risikonya dari terjadinya fitnah. B. Hadis tersebut hanyalah perumpamaan, tidak menunjukkan bahwa hal itu akan terjadi. 6. Komitmen terhadap sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Makna kata sunnah adalah jalan yang biasa dilalui. Jika sudah komitmen terhadap sunnah Nabi, berarti ia harus komitmen baik dengan ucapan maupun perbuatan Nabi serta para khalifahnya yang adil. Semua dengan hal ini, Nabi SAW telah mensejajarkan sunnah para khalifahnya yang adil dengan sunnah Nabi SAW, karena Rasulullah tahu persis bahwa apa-apa yang dilakukan Khulafaur Rasyidin adalah semata-mata diambil dari Al-Quran dan sunnah yang bisa dipertanggungjawabkan dan terjaga dari kesalahan. Para ulama sepakat bahwa Khalifah Rasyidun ini hanya ada 4, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab,
Utsman dan Ali radhiyallahu anhum. Dan tidak diragukan memang bahwa dengan komitmen terhadap sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidun akan membawa kepada kebahagiaan dan kemenangan. 7. Peringatan terhadap bid'ah. Peringatan terhadap bid'ah ini sebenarnya sudah disebutkan dalam hadis yang khusus membahas masalah bid'ah. Barang siapa yang menciptakan hal yang baru dalam urusan kami atau masalah agama, yang sebenarnya tidak menjadi bagian dari agama, maka tertolak. Artinya, semua perkara yang baru dalam masalah agama, yang tidak mempunyai dasar dari agama, maka perkara tersebut tercela dan merupakan bid'ah yang menyesatkan. Bid'ah sendiri mempunyai dua pengertian, yaitu syar'i dan lughawi atau bahasa. Secara syar'i, bid'ah adalah sesuatu yang baru dalam agama yang tidak sesuai dengan syarat dan berbagai dalilnya. Tidak sesuai dengan syarat dan berbagai dalilnya, baik dalil yang bersifat umum maupun khusus. Bid'ah seperti inilah yang mendapat peringatan tegas dari Rasulullah. Secara lughawi, bid'ah adalah sesuatu yang diciptakan dan sebelumnya tidak ada. Bid'ah seperti inilah yang sering diistilahkan sebagai istihsan atau perbuatan baik yang dilakukan oleh para sahabat. Salah satunya adalah apa yang dilakukan Umar radhiyallahu an ketika beliau mengumpulkan orang-orang untuk salat tarawih secara berjamaah. Melihat apa yang dilakukan tersebut, Umar berkata, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Ketika Ubay bin Ka'ab mengomentari hal ini tidak pernah terjadi, Umar menjawab, saya tahu namun ini adalah baik. Dengan kata lain, Umar mengerti bahwa apa yang ia lakukan belum pernah terjadi, namun ia melihat bahwa apa yang dilakukan mempunyai dasar dalam syariat. Contoh yang lain adalah pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar, memerangi orang tidak mau membayar zakat, menyatukan bacaan Al-Quran, pengiriman beberapa Al-Quran yang telah dikumpulkan dalam satu mushaf ke berbagai negeri, dan lain sebagainya. Itulah sebabnya mengapa Imam Syafi'i berkata, bid'ah ada dua, yaitu bid'ah yang baik atau hasanah dan bid'ah yang tercela, mazmumah. Jika sesuai dengan sunnah, maka bid'ah tersebut adalah baik, dan jika tidak sesuai dengan sunnah, maka bid'ah tersebut adalah tercela. Perkataan Imam Syafi'i ini didasarkan pada ucapan Umar bin Khattab tadi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. 8. Hadis di atas juga memberikan pelajaran bahwa ketika seseorang hendak berpisah dengan orang lain, maka disunahkan memberikan wasiat tentang berbagai hal yang membuahkan kemaslahatan dan kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. 9. Larang untuk menciptakan sesuatu yang baru dalam masalah agama yang tidak memiliki sandaran sama sekali. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.